Udah kelihatan, Kak? Kak Kori kelihatan nggak yang aku share? Ini ya, Dek. Ya, Willy, silakan mulai. Willy, silakan mulai. Oke, terima kasih Kak Kori dan teman-teman. Saya ucapkan selamat datang dan selamat sabat bagi kita semua. Tentu kita bersyukur oleh karena berkat Tuhan saja ya, selama 6 hari lamanya kita bekerja dan kita tiba di sabat yang indah ini. Tentu kita bersyukur ya karena artinya ini adalah kita sudah semakin dekat dalam kepada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Willy Alvarius, bisa dipanggil Willy. Saat ini saya melayani di Jemaat Timoho di Yogyakarta, sekaligus aktivitas kesehariannya berkuliah juga di Jogja. Oke, dan malam hari ini akan saya berperan sebagai moderator sekaligus katakanlah pemantik dari diskusi sahabat kita di malam hari ini. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya, dan untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini, saya mempersilahkan kepada teman-teman semua di sini, jika ada yang ingin menyampaikan kesaksiannya maupun hal-hal yang ingin didoakan, saya persilahkan. Boleh langsung open mic ya, teman-teman semua. Adakah? Ada yang mau mengawali nggak? Lanjut aja, Will. Langsung berdoa. Oke, kalau belum ada, kita boleh langsung buka di dalam doa ya. Kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Tuhan oleh karena berkat penyertaan saja ya Tuhan, Engkau telah memberikan nafas hidup dan kesehatan bagi kami. Terlebih kami boleh bersyukur dan berkacita karena Engkau tibakan kami kepada suatu hari yang indah, hari perhatian hari Sabat, di mana kami sekelompok anak-anak-Mu boleh berkumpul ya Tuhan untuk belajar mendiskusikan
pelajaran kelas sahabat pekan ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami boleh mendapatkan satu pelajaran yang baik ya Tuhan, kami boleh berdiskusi, kami boleh semakin membuka pikiran kami, terlebih kami boleh menerima segala berkat-berkat firman, berkat-berkat rohani, agar diri kami semakin dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, dan terlebih kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bimbing kami, sertai kami ya Tuhan, berkat perkataan yang kami gunakan. Inilah doa dan pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, saya mau mengingatkan lagi ya bahwa apa sih sebenarnya tujuan dari persekutuan kita malam hari ini di dalam persekutuan guru-guru sekolah sahabat. Yang pertama tentu saja kita dapat mengaplikasikan pelajaran yang kita dapatkan di malam hari ini, dan yang kedua diharapkan kita semua setelah selesai dari sini besok di gereja kita dapat aktif ya untuk mengikuti diskusi sekolah sahabat bersama jemaat kita masing-masing tentu saja. Dan yang ketiga, jika di antara dari kita ada yang menjadi guru-guru kelas sahabat juga, kita dapat menyatukan visi kita, dapat menyatukan pemahaman kita untuk menyampaikan pelajaran kelas sahabat kita pekan ini. Oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam pelajaran kita di pekan ini yang berjudul Nabi yang Gelisah Tidak Terasa. Sudah masuk ke pelajaran ke-12, artinya triwulan ini sudah mau habis. Triwulan ketiga, masuk ke triwulan keempat, dan mulai tahun nggak terasa. Nah, jadi dulu saya bacakan dulu ayat hafalannya yang terdapat di dalam Yunus 4 ayat yang ke-11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, ini ayat terakhir dari kitab Yunus yang cukup singkat ya, kitab Yunus ini hanya 4 pasal. Dan ini ayat terakhir dari kitab itu. Nah, tentu cerita tentang Yunus itu bukan cerita yang asing lagi bagi kita kan. Sejak kecil kita, saya pribadi terutama sejak kecil saya masih bocah di sekolah sahabat anak-anak, kisah Yunus bersama kisah-kisah seperti kisah Nuh dan kisah penciptaan adalah kisah yang menempati urutan teratas ya dalam hal kepopulerannya gitu. Kita sudah sangat-sangat paham bagaimana alur cerita dari kehidupan Yunus yang berkaitan dengan pekerjaan misi yang diberikan oleh Allah pada dia untuk menobatkan orang-orang di Niniwe gitu. Nah, tapi seperti yang penulis pelajaran pekan ini tuliskan, kita tahu bahwa fase kehidupan Yunus ini sangat-sangat ya cukup penuh drama sebenarnya gitu. Penuh dramanya seperti apa? Ya dia dipanggil kan. Dia dipanggil untuk pergi ke Niniwe, tapi dia berbalik. Dia berbalik arah gitu. Dia mau kabur kan intinya. Dia kabur ke mana? Ke Tarsis. Dan dia kemudian naik kapal gitu kan. Artinya dia menghindar gitu. Dia udah dipanggil, kemudian dia menghindar, lari, dan kemudian dia mendapatkan suatu tragedi yang membuat dia kemudian sadar, dan dia kemudian ya udah akhirnya dia nurut apa yang dikatakan Allah, dan kemudian dia berhasil menobatkan orang-orang Niniwe. Tapi kemudian dia menutup keberhasilan misinya dengan mengeluh, minta mati bahkan. Nah, garis besarnya seperti itu kan kisah Yunus gitu kan. Dengan sebuah tragedi yang besar yang menimpa dia, dengan dia dimakan ikan besar gitu kan selama 3 hari. Nah, artinya kehidupan Yunus ini sangat-sangat Nabi Yunus ini penuh dengan lika-liku gitu ya, sangat drama. Nah, tapi pelajaran di pekan ini menekankan bahwa ada 2 hal sebenarnya yang menjadi sorotan gitu. Bagaimana Yunus ini, yang pertama adalah dia itu takut gitu. Orang yang takut. Dan yang kedua dia orang yang memiliki ya katakanlah kalau saya bilangnya gengsi yang cukup tinggi gitu. Nah, maksudnya 2 poin ini. Nah, kita akan udah satu-satu ya, secara ringkas tentu saja, karena di sini saya sifatnya yang memberikan overview atau gambaran umumnya ya, dan nanti diharapkan kita dapat lebih aktif dalam sesi diskusi. Oke, sudah lewat 5 menit. Oke, kita tahu bahwa Yunus melarikan diri. Yunus melarikan diri, alih-alih dia harusnya menjalankan apa yang sudah Tuhan perintahkan ke dia gitu. Nah, tentu kita bertanya, ya kenapa harus melarikan diri? Dia kan seorang nabi. Sudah tugasnya gitu untuk pergi kemanapun Tuhan perintah. Tapi
pelajaran kita di pekan ini menuliskan bagaimana sebenarnya tempat yang ia tuju ini memang tempat yang nggak main-main gitu, nggak main-main apa ya, mengerikannya gitu kan. Di sini dikatakan catatan sejarah maupun arkeologi dan kemudian catatan dari Alkitab itu sendiri menunjukkan bagaimana wilayah di apa namanya di kerajaan di Neo Asyur ini sangat-sangat kejam kan. Dikatakan Israel dan Samaria telah jatuh gitu, telah diperangi dan kemudian kalah gitu kan, dengan dimenangkan oleh Asyur ini kan, dengan rajanya yang bernama Sanherib gitu. Dan kemudian benteng-bentengnya semua ditembus, terus ada lebih dari 200.000 orang ditahan ya kan, ditawan. Sisanya kemudian ada yang sebagian tentu dibunuh ya, namanya perang kan. Terus kemudian ada yang dikuliti, sisanya dijadikan budak. Artinya untuk ukuran tahun-tahun itu di abad-abad, bayangkan abad ke-8 sebelum Masehi. Artinya kan sekitar 8 abad ke-8 sebelum Masehi. Artinya sekitar berapa? Sekitar 2000, hampir 3.000 tahun yang lalu gitu kan. Itu aja udah sangat kejam kan. Seperti ini. Makanya kemudian tidak heran, kemudian kenapa Nabi Yunus tuh memilih lari gitu kan, kabur gitu. Ya takut. Meskipun kadang kita berpikir kok bisa sih Nabi kok takut gitu. Ya Nabi juga kan manusia, yang perlu kita ingat pertama-tama saja kan. Bagaimana dia memiliki ketakutan yang memang cukup mengerikan gitu, karena resikonya seperti itu. Dan kemudian dia akhirnya yaitu tadi kabur gitu kan, kabur. Nah ini tentu bisa kita refleksikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan, bagaimana kadang-kadang kita juga seringnya itu memilih mundur gitu kan dari apa yang sebenarnya Tuhan sudah perintahkan. Ya dalam banyak hal, tapi terutama dalam hal mengabarkan kabar Tuhan, gitu, mengabarkan Injil. Kita seringnya mundur, melipir gitu kan, putar balik lah gitu kan. Nah inilah sebenarnya yang mungkin juga sering tidak diceritakan ketika kita masih anak-anak kan gitu. Kenapa ya Nabi Yunus kok lari gitu? Disuruh Tuhan kok putar balik. Nah saya juga baru ngehnya setelah di pelajaran ini gitu. Oh iya, ternyata ada konteks historis yang melingkupi saat itu gitu, bagaimana wilayah itu wilayah yang sangat-sangat mengerikan gitu. Terkenal dengan wilayah yang sangat kejam. Makanya kemudian kan yang dibilang Yunus kan, kota ini mau ditunggang balikan gitu kan, karena sudah sangat-sangat melenceng gitu dari apa yang diajarkan Tuhan gitu kan. Nah, kemudian kita masuk ke hari Senin, bagaimana kemudian ya udah Yunus mundur, merasa dia mau cari aman, taunya nggak aman. Dia kan baru masuk kapal kan, kapal baru berangkat sebentar, dia tidur di geladak di dasar kapal, datanglah badai gitu kan. Artinya apa? Artinya dia udah mengharapkan situasi yang ya adalah aman lah nih, aku melipir nih dari Tuhan nih, aku kabur dari Tuhan. Nyatanya enggak, nyatanya Tuhan tuh masih ya ngikutin dia gitu. Kemudian makanya timbul badai dan kemudian dia akhirnya dilakukan undi dan dia kemudian dibuang ke laut. Ya iya, memang dia artinya kan kemudian dia gagal mendapatkan ketenangan gitu kan. Dia pengennya kan mungkin istirahat, bahasa sekarang ya, mungkin kita pengen retreat gitu kan. Kita pengen mundur dulu gitu. Kita pengen mencari ketenangan dari apa yang sebenarnya yang menjadi tugas kita gitu. Tapi nyatanya enggak, dan kemudian dia dapat istirahatnya justru di mana? Justru di dalam ikan, di dalam perut ikan. Bayangkan dia tadinya mungkin kalau dalam bayangan saya dia di dalam kapal, kemudian dia akan nanti berlabuh dan dia mungkin akan beristirahat di situ. Taunya istirahatnya di mana? Di dalam perut ikan, di pelajaran kita yang hari Senin ya. Ya bayangkan ya, di dalam ikan saya sendiri susah untuk membayangkan gitu kan, karena kan kejadian yang pasti langka kan. Manusia ditelan ikan terus masih hidup gitu. Ya katakanlah dia hidup di dalam perut yang, bayangkan ya, perut ikan, di perut manusia aja gitu kan, tempat makanan semua dimasukkan dan diolah, betapa tidak enaknya gitu kan, betapa bukan tempat yang nyaman, dan dia 3 hari 3 malam di situ gitu kan. Dan tapi kita lihat bagaimana kemudian ketika Yunus di dalam perut ikan, dia ya dia sadar, ya sebenarnya dia dari sebelumnya sudah sadar, tapi kemudian di dalam perut ikannya yang mengubah mengubah dia gitu. Kita tentu sudah baca di dalam Yunus pasal 2 bagaimana Yunus berdoa pada Tuhan gitu kan. Dia menyadari bahwa dia masih perlu bergantung dengan Allah, kemudian dia juga memuji Allah, dia kemudian bilang bahwa dia masih ingin melihat baitnya yang kudus. Artinya ya Yunus itu masih minta keselamatan gitu. Jadi dia enggak ya udahlah Tuhan, aku mati aja di dalam pertikan ini, enggak. Dia masih mengharapkan
dia bisa menyelesaikan apa yang sudah ditugaskan sebelumnya gitu. Dan iya, Tuhan menjawab itu, kemudian dia ya dimuntahkan kan oleh ikan itu gitu kan, dan kemudian singkat cerita tiba di Niniwe gitu. Kita masuk ke pelajaran kita yang hari Selasa. Kita lihat bagaimana kemudian singkat cerita dia masuk ke kota Niniwe, kota yang sangat luas. Penduduknya berapa? 120.000. 120.000 itu ya cukup di zaman itu ya. Kalau mungkin zaman sekarang nggak begitu banyak ya, 120.000 itu tentu nggak banyak amat gitu. Tapi di tahun-tahun itu gitu, di 3.800 tahun yang lalu gitu kan. Jadi tentu sangat banyak sekali gitu kan jumlah penduduk segini. 2.800 tahun maksud saya. Jumlah penduduk yang 120.000 dengan luas kota yang apa? Dikelilingnya perlu 3 hari berkeliling. Bayangkan kita jalan kaki selama 3 hari muter gitu kan. Nah, ya kurang lebih luasnya segitu kota Niniwe ini gitu kan. Dan singkat cerita Yunus masuk ke situ, masuk setelah 1 hari perjalanan, ya artinya kurang lebih mungkin dia setelah membelah sepertiga luas kota itu ya, dan kemudian dia secara singkat kalau kita baca di dalam Yunus 3 ayat yang keempat ya. Cuma singkat sih di sini bagaimana Alkitab mengutip apa yang dikatakan Yunus. Yunus cuma bilang 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ya, dia nabi gitu. Dia nabi yang pasti sudah cukup, namanya nabi ya, pasti sudah cukup terkenal kan namanya. Dan ketika dia bersabda seperti itu, ya tentu menimbulkan apa ya? Menimbulkan, sekalipun orang-orang Niniwe itu udah terkenal degil kan. Ya degil, kejam. Bayangkan tadi kan udah menang-menang perang kan. Artinya ya mereka orang-orang yang ya tega, namanya pasukan perang kan. Tapi ketika Yunus berfirman seperti itu, ketika mereka apa? Ya mendengarkan gitu. Nah ini kan ya sebenarnya misi yang sangat berhasil nggak sih kalau bisa kita lihat bahwa Yunus masuk dan kemudian dia bilang 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan ya, tentu dia berseru ya, namanya mengabarkan gitu, mengabarkan sebuah amaran. Dan menariknya apa bisa kita lihat di sini raja di Niniwe ini apa? Raja kota Niniwe ini kemudian ya sangat-sangat mendengarkan gitu apa yang Yunus bilang. Kemudian dia memerintahkan pegawai-pegawainya, memerintahkan seluruh rakyatnya apa? Untuk berkabung. Kemudian apa? Secara spesifik di ayat yang ke-7 dikatakan, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air, dan disuruh puasa. Penduduk Niniwe bahkan sampai hewan-hewannya, ternaknya disuruh puasa. Bayangkan ya, saya tidak bisa bayangkan sih bagaimana ternak disuruh puasa. Pasti dia akan sangat-sangat ribut. Ya, tapi seperti ini yang terjadi, dan lebih apa ya, lebih dramatisnya lagi apa si raja kota Niniwe ini apa? Dia meninggalkan jubahnya, mengenakan kain kabung, dan dia duduk di abu. Artinya dia apa? Merendahkan, sangat-sangat merendahkan dirinya kan. Bayangkan ya, seorang raja itu kan istilahnya jalan kaki aja dia nggak mau ya, kakinya nggak mau tersentuh tanah lah gitu, nggak mau kotor lah. Dia apa? Tapi yang di dalam cerita ini pasca si Yunus mengucapkan apa amaran Tuhan itu, mengkhotbahkan itu, dan si rajanya apa itu berkabung dan duduk di atas abu. Betapa amaran ini sangat-sangat manjur ya, sangat-sangat didengarkan kan artinya. Dan kemudian dalam kenyataannya apa ya? Singkat cerita mereka bertobat, orang-orang Niniwe berbalik pada Tuhan lagi, dan kemudian ya itu dikatakan Tuhan menyesal dalam arti ini, ya itu tentu kiasan ya. Ya Tuhan masa menyesal, tapi artinya Tuhan, oh ya udah, maksudnya kalau kalian bertobat ya pasti tidak akan aku tunggang balikan lagi. Enggak jadi aku tunggang balikan kota ini, enggak jadi aku hancurkan. Ya karena memang Yunus tuh diutus ke sana tuh ya memang untuk itu gitu, untuk menobatkan orang-orang ini gitu kan. Dan tapi kita tahu bahwa kemudian di pelajaran kita ada gangguan dikit. Oke, kita masuk pelajaran hari Rabu. Kita tahu bahwa siapa namanya? Yunus ini kita tahu akhirnya. Kan tadi kan saya sampaikan di awal, ada 2 poin sebenarnya disorot dari Yunus di pelajaran ini. Yang pertama dia takut. Dia takut kan tadi kan. Karena kita tahu latar belakang kota Asyur Niniwe itu seperti apa, dan kemudian tapi itu berhasil dia lalui. Nah, dia masuk ke problem yang kedua. Dia ini apa? Dikatakan
Dia ini adalah misionaris yang marah dan gelisah. Nah, marah dan gelisahnya karena apa sih? Karena dia mempertahankan sebuah apa? Sebuah gengsi. Sebuah apa namanya? Dia ini pengen mempertahankan image gitu. Nah, ini maksudnya apa? Ya ini makanya kita tahu kan ketika akhirnya kota Niniwe tidak jadi ditunggang balikan sama Tuhan, Yunus apa jadinya? Tidak terima. Lah kan aneh ya. Kalau dipikir-pikir dia itu kan diutus ke tempat yang udah sangat-sangat seram sebenarnya. Diutus untuk menobatkan mereka. Loh, ketika mereka bertobat, kenapa Yunus malah nggak terima? Malah nggak senang. Harusnya kan ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Yunus lah harusnya orang yang pertama-tama apa merasa sangat-sangat bahagia dong harusnya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nah, ini problemnya teman-teman dan ya kakak-kakak maupun adik-adik semua. Yunus ini memiliki apa? Memiliki saya bacakan aja kutipannya. Ketika Yunus mengetahui rencana Allah menyelamatkan kota itu, walaupun kota itu jahat, tetapi telah dituntut untuk bertobat dengan memakai kain kabung dan abu, maka seharusnya dialah yang pertama-tama bersuka oleh sebab rahmat Allah yang ajaib. Tetapi sebaliknya, ia membiarkan pikirannya membayangkan kemungkinan bahwa ia akan dianggap sebagai seorang nabi palsu. Merasa cemburu demi nama baiknya, ia kehilangan pandangan terhadap nilai jiwa lebih besar yang tidak terbatas yang berada di kota yang jahat itu. Nah itu. Jadi dia ini takut sebenarnya dituduh sebagai nabi palsu. Jadi sebenarnya ini pikiran dia sendiri sih kan. Kalau kita lihat ini penjelasan yang diberikan oleh Nyonya White dari dalam Alpha Omega. Yunus memiliki ketakutan bahwa dia akan dapat disebut nabi palsu karena apa? Loh mana? Yunus mana? Katanya kota ini 40 hari lagi mau ditunggang balikan. Lah kok sampai sekarang enggak gitu. Tadi konteksnya Yunus sudah menyingkir ke timur ya, dia membangun pondok gitu kan. Dia ingin melihat, kalau dalam Yunus 4 kan dikatakan dia ingin melihat sebenarnya apa sih yang akan terjadi di dalam 40 hari ini, apakah Tuhan benar-benar mau menunggang balikan? Ya kan ternyata enggak. Dan dia takut untuk khawatir gitu kan. Khawatir ada yang bilang, Yunus, kamu ini jangan-jangan lebih palsu ya, katanya mau ditunggang balikan nih. Mana nyatanya enggak. Nyatanya kota ini tetap aman-aman aja. Tapi ini pikiran dia di dalam bayangan dia sendiri gitu. Makanya kemudian dia apa? Dia minta mati kepada Tuhan gitu kan. Dia dikatakan kan di ayat yang 3 ya, Yunus 4 ayat 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Iya, karena dia itu kayak gengsi gitu loh. Ya udah mendingan mati aja lah daripada aku dituduh nabi palsu. Malu gitu kan. Mendingan gak usah ada. Maksudnya udahlah selesaikan aja Tuhan hidupku di dunia ini gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ya ini makanya yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita bagaimana sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami ya dari cerita Yunus yang nampaknya seperti sangat sederhana gitu kan. Oh ternyata ada problem lain gitu. Kenapa kok dia justru nggak berbahagia atas keberhasilan dia gitu. Ya tentu keberhasilan ini dibantu oleh Tuhan ya. Tapi maksudnya dia misinya udah sukses loh gitu. Tapi kenapa malah kamu uring-uringan gitu, malah kamu minta mati? Oh ya ternyata karena dia takut nama dia akan dia berasumsi bahwa nama dia akan tercoreng gitu. Itu ya jadi penekanannya di pelajaran kita ini teman-teman semua gitu kan. Dan di pelajaran hari Kamis kita lihat bahwa ya sebenarnya inilah maksud Tuhan gitu loh. Ketika Tuhan tuh mengutus Yunus, sebenarnya ini bukan untuk Niniwe semata gitu. Bukan Tuhan tuh mengutus Yunus hanya untuk supaya Niniwe bertobat, tapi enggak, justru ini juga buat Yunus itu sendiri gitu. Bagaimana Tuhan menginginkan pertumbuhan itu ada di dua pihak ini, dua pihak yang satu Niniwe jahat, ya pengennya berubah jadi baik. Yunus yang udah baik, yang namanya aja nabi pasti baik, ya pengennya Yunus tuh ya semakin lebih baik gitu. Tapi kan realitanya agak-agak melenceng ya, si Niniwe jadi baik, si Yunusnya malah uring-uringan gitu. Kutipannya saya suka sekali di pelajaran hari Kamis ini, bagian terakhir dikatakan dia atau tuh Allah ingin Yunus bertumbuh dan menjadi lebih seperti dia saat mereka bekerja sama. Allah ingin Yunus menemukan istirahat sejati yang datang hanya dengan berada dalam hubungan yang menyelamatkan dengannya dan dengan melakukan kehendak Allah yang mencakup menjangkau orang lain dan mengarahkan mereka kepada iman dan harapan yang kita miliki. Nah, artinya pertumbuhan kita sebagai orang-orang yang mengaku sudah beriman, mengaku orang-orang Advent, ya itu tuh bertumbuhnya apa? Dengan harusnya diimbangi dengan bagaimana kita kemudian mengabarkan itu ke orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Nah, sebenarnya intinya itu, teman-teman semua.
bagaimana pertumbuhan itu nggak hanya buat diri kita sendiri, tapi sebenarnya ya harus berimbang bagaimana diri kita ini sebenarnya bisa berpengaruh ke orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu ringkasan umum dari pelajaran kita di pekan ini, Nabi yang gelisah ini. Sebenarnya ada apa sih dengan Yunus gitu kan? Akhirnya kita tahu kan bagaimana kita lihat kehidupan dalam cerita ini gitu kan, bagaimana Yunus tuh melalui fase-fase ini semua dan apa sih maknanya bagi kita. Kurang lebih jadi seperti itu teman-teman semua. Dan sebelum kita lanjut ke sesi diskusi dan sesi tanya jawab, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah puisi yang akan dibawakan oleh Kak Kori. Silakan Kak. Terima kasih Willy. Teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas? Tunggu sebentar. Apakah suara saya terdengar jelas? Clear. Sudah Kak. Clear ya? Baik, oke. Selamat sahabat teman-teman semua. Saya sapa-sapa dulu ya, biar saya nggak tegang. Selamat sahabat. Semuanya selamat sahabat. Selamat sahabat. Terima kasih Nicola sudah menyambut selamat sahabat saya. Baik, saya akan membacakan sebuah puisi hasil karya PAG Nusantara. Semoga puisi ini bisa mengantarkan kita untuk lebih memahami lagi tentang isi dari sekolah sahabat kita. Sekali lagi, clear ya? Ya, boleh dari awal. Bagaimana aku tidak akan sayang, aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Kisah pengalaman Nabi Yunus yang dipanggil Allah tapi tolak panggilan. Dan kemudian mengubah pikirannya dan lakukan panggilannya. Ada pertobatan kepada orang yang terima kabaran Yunus. Pengalaman Yunus, contoh ketidaksenangan, ketidakdamaian, penuh kegelisahan dan putus asa. Yunus misionari yang berhasil, tetapi juga seorang yang enggan. Dan rasa terganggu dengan panggilan Allah. Yunus pergi ke arah yang berbeda dari panggilannya. Karena kota panggilannya itu kejam dan jahat. Yunus penuh dengan rasa takut. Yunus tak pergi ke tempat yang dia tuju. Dia malah melarikan diri ke arah yang lain. Yunus terganggu dengan pilihan istirahatnya. Dengan badai topan dalam pelariannya. Kemudian Allah menolong dia melalui ikan. Dan dapatkan istirahat dari Allah 3 hari lamanya. Yunus berdoa fokus pada bait suci di surga. Sebuah titik balik dalam peristirahatannya. Yunus pahami kebenaran sejati dan alami kasih karunia Allah dan siap untuk laksanakan tugasnya. Kota Nineve, kota metropolitan, butuh 3 hari untuk kelilingi kota itu. Yunus amarkan kota Nineve 40 hari lagi akan ditunggang balikan. Kabaran diterima penduduk kota Nineve. Mereka percaya saat Yunus berikan pekabaran. Roh Kudus bekerja di hati orang Nineve dan penduduk Nineve kemudian bertobat. Pekabaran berhasil. Yunus marah seperti anak-anak. Dia tundukkan keinginan dagingnya, pemikirannya yang tidak tepat. Tidak dihancurkan setelah 40 hari.
anggap pekabarannya itu palsu karena pertobatan penduduk kota Nineve. Kecemburuan Yunus buat kehilangan pandangan terhadap nilai jiwa yang lebih besar daripada itu dan tak terbatas di dalam kota Nineve. Allah bermusyawarah dengan Yunus atas sikapnya yang buruk itu agar dia mendapatkan sebuah perubahan. Begitu besar kasih Allah kepada nabinya itu dan kepada umat-umatnya yang mau bertobat. Yunus sepertinya lebih punya masalah daripada orang-orang Nineve itu. Allah lihat kebutuhan Yunus sama dengan kebutuhan orang-orang Nineve itu. Allah tugaskan Yunus ke Nineve karena Allah mengasihi semua manusia dan ingin semuanya itu selamat. Menjangkau orang lain dengan bekerja sama dengan Allah akan mendapatkan istirahat yang sejati. Yunus terima tanggung jawab yang berat dari Allah. Allah sanggup untuk menolong dan memberikan kesuksesan pada misi yang Dia sendiri berikan. Jika menurut perintah Allah, maka pengalaman pahit tidak akan pernah dialami Yunus. Malah gantinya berkat yang limpah. Allah tidak pernah tinggalkan Yunus lewati kesulitan yang dialaminya. Dengan cara paling sederhana, ribuan orang dapat dijangkau dari orang yang mengasihi Allah. Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Tuhan berkati kita semua. Oke, thank you Kak Kori untuk pembacaan puisinya yang begitu keren ya. Yang sekaligus sudah bisa merikaskan sebagai pelajaran kita pada malam Sabat hari ini. Dan kita akan masuk ke sesi diskusi dari teman-teman. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu sebelum saya mengajukan pertanyaan ya, tentu saja. Adakah ingin memberikan tanggapan terkait pelajaran kita di pekan kali ini? Silakan. Boleh saya dulu? Oh, Tadi Kak Nikolas ada tanggapan. Oh ya Kak Nikolas, silakan. Oke, terima kasih bro. Sama-sama semuanya, terima kasih tadi puisinya bagus sekali. Dan juga bro Willy, terima kasih. Ini tanggapan saya mengenai kitab Yunus ya. Jadi saya mau kasih tanggapan berdasarkan Bible commentary yang ditulis oleh martir yang namanya Jerome. Kalau ada yang tahu, itu ditulis juga di buku Kemenangan Akhir, Jerome yang mati dibakar. Dia tulis komentar begini. Saya ringkaskan aja tanggapan saya supaya apa. Yunus, dia nggak mau ke Tarsis, dia nggak mau ke Niniwe itu bukan karena takut. Kalau ini tanggapannya dia. Di Alkitab nggak ada penjelasan bahwa Yunus takut, nggak ada. Coba saudara-saudara boleh cari, ketik aja takut atau tawar hati itu nggak ada. Lalu kenapa Yunus nggak mau ke kota Niniwe? Ada beberapa faktor. Yunus ini kalau kita ketik di search Alkitab kita, kata Yunus itu muncul di Raja-Raja, dua Raja-Raja pasal yang ke-14. Menceritakan bahwa Yunus membawa kabar kemenangan atau kabar baik untuk orang Israel, bahwa kota di Israel dikembalikan lagi kepada Israel. Jadi Yunus ini terkenal sebagai nabi yang membawa kabar baik. Itu faktor pertama kenapa Yunus itu nggak mau pergi ke Niniwe. Lalu yang kedua, karena Niniwe itu adalah kota tempat tinggal Raja Asyur. Itu kita bisa lihat di 2 Raja-Raja pasal 19.
Raja Asyur ini adalah raja yang menjajah orang Israel saat itu. Dan Yunus tahu nubuatan bahwa Israel akan dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Tepatnya terjadi pada tahun 720 sebelum Masehi. Dengan kata lain, kalau Yunus pergi ke Niniwe dan akhirnya orang Niniwe bertobat, Raja Asyur tetap hidup. Tetapi kalau dia nggak pergi ke kota Niniwe, Tuhan akan hancurkan Niniwe, Raja Asyur mati, dan Israel akan tetap selamat. Dan akhirnya orang Israel akan menganggap Yunus sebagai pahlawan kembali. Ini yang tanggapan saya. Jadi niatnya ini baik tapi caranya salah. Yunus ini. Niatnya baik Yunus tapi caranya salah. Terus saya mau tanggapi juga mengenai kenapa orang Niniwe ini akhirnya bisa bertobat. Kenapa orang Niniwe ini akhirnya bisa bertobat? Padahal Yunus ini adalah orang Israel, which is orang Israel ini adalah musuhnya orang Niniwe. Logikanya adalah kalau ada orang Israel di kota Niniwe harusnya dibunuh. Tetapi Yunus selamat. Kenapa? Ini dia. Teman-teman tahu nggak dewa orang Niniwe itu apa? Dewa orang Niniwe adalah dewa ikan. Orang Niniwe, bangsa Asyur memuja dewa ikan, Baal ikan. Dan Tuhan itu bukan sembarangan mengirim ikan besar untuk menangkap Yunus. Ketika ikan besar menelan Yunus, dan teman-teman bisa baca, Yunus akhirnya dimuntahkan di tepi pantai, akhirnya. Dan orang-orang Niniwe melihat ini Yunus dilemparkan oleh ikan, dan mereka berpendapat kok bisa ikan ini nggak membunuh si Yunus ini. Kok Yunus bisa bertahan di perut ikan selama 3 hari? Berarti Yunus itu lebih hebat daripada ikan ini. Dan mereka beranggapan bahwa dewa ikan ini kalah sama Yunus. Dan pas ditanyain, Yunus ternyata adalah hamba Yahweh, hamba Allah yang hidup. Dan oleh karena peristiwa ini, mukjizat ini, orang Niniwe mengetahui bahwa ada Allah yang lebih besar daripada dewa ikan yang mereka sembah. Dan teman-teman, Yunus itu nubuatannya nggak gagal. Apa nubuatan Yunus? Nubuatan Yunus adalah dalam 40 hari kota Niniwe akan ditunggang-balikan. Teman-teman bisa buka di Yunus pasal 3 ayat 6, ditunggang-balikan. Kalau bahasa Inggrisnya itu overthrown. In 4 days, this city will be overthrown. Apa itu overthrown? Overthrown itu kalau kita lihat di bahasa Ibrani-nya adalah hafak. Hafak ini kalau di bahasa Inggrisnya ada salah satu terjemahannya to turn over. Turn over apa artinya? Akan putar balik. Jadi habis 40 hari ini kota Niniwe akan putar balik. Tetap nubuatan ini terjadi. Kenapa? Karena setelah 40 hari orang-orang Niniwe yang tadinya jalan menuju kebinasaan akhirnya putar balik kepada keselamatan. Nubuatan Tuhan tidak gagal bagi orang Niniwe. Dan cara Tuhan untuk menobatkan kota Niniwe sangat luar biasa menurut saya. Dia mengirim ikan dan membuktikan bahwa Allah adalah lebih besar daripada dewa mereka. Coba teman-teman lihat bagaimana cara orang Niniwe bertobat. Cara orang Niniwe bertobat bukan cara original dari kota tersebut. Itu adalah caranya orang Yahudi bertobat. Taburkan abu pakai kain kabung. Orang Niniwe akhirnya menggunakan cara pertobatan orang-orang Yahudi. Sangat luar biasa, jadi itu saja tanggapan saya. Semoga bisa melengkapi. Terima kasih. Oke, thank you Kak Nicholas untuk tambahannya yang sangat-sangat memberikan perspektif dan konteks yang lebih luas dan lebih jelas lagi ya. Dan saya pikir ini sangat-sangat tepat sekali bagaimana kemudian apa yang dilakukan Yunus itu bisa, dan apa yang dilakukan Tuhan melalui Yunus, melalui ikan itu bisa benar-benar membalikan keadaan gitu kan. Nah, thank you Kak Niko bagaimana memberikan penjelasan bagaimana kemudian pertobatan ini itu memang pertobatan yang memiliki alasan yang jelas gitu. Maksudnya sebab-sebab itu bisa kita ketahui gitu kan. Karena kalau kita baca di Alkitab saja pun hanya seperti tiba-tiba ya, tapi penjelasan tadi sangat-sangat memberikan kita gambaran konteks sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan. Thank you Kak. Dan berikutnya mungkin ada lagi yang ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu terhadap pelajaran kita kali ini. Saya persilakan. Halo, bisa kedengaran suara saya? Halo? Oh Kedengaran? iya, Kak Yoram silakan.
Kedengeran, Jadi kedengeran. gini ya teman-teman, sebenarnya ini benar-benar sangat diminati. Jadi Yunus, sebentar. Bentar. Oke. Jadi Yunus adalah seorang nabi yang sukses selama pemerintahan Yerobeam II. Dia mengenal Tuhan dan mendapatkan istirahat damai di dalam dia. Jadi Tuhan memintanya untuk menyampaikan pesan ke Niniwe. Yunus memilih untuk melarikan diri dari Tuhan dan mencari istirahat. Kedamaian di kapal menuju Tarsis. Nah, teman-teman, Yunus tahu kegajaman orang Niniwe yang telah melakukan serangan ke wilayah Israel. Tetapi Yunus juga tahu bahwa Tuhan itu penasih. Jika Niniwe bertobat, pasti Tuhan mengampuni. Yunus mau Niniwe dihukum bukan diampuni. Nah, jadi teman-teman, ini perlu diketahui ya. Ini terjadi di dalam begini. Tuhan mengirim ikan raksasa untuk menyelamatkan Yunus dari kematian. Dan Tuhan memberi Yunus istirahat 3 hari di perut ikan. Nah, di dalam perut ikan yaitu istirahat. Pilihan Tuhan inilah Yunus. Menadari dosanya dan berdoa kepada Tuhan di bayi yang kudus di surga. Jadi teman-teman, dimanapun tempatnya, apapun situasinya, istirahat di dalam Tuhan pasti membawa kedamaian. Contoh saya beristirahat, kita kan anak Tuhan, selalu kita berdoa lewat week of prayer. Contoh saya ikut your prayer network di KKKT. Habis itu nanti itu terjadi di hari Kamis. Nah, di hari Selasa kemarin saya join di week of prayer wilayah 18. Kenapa saya lakuin itu? Nah, Yunus mengucap syukur karena Tuhan telah menyelamatkan dari kematian. Saya mengucap syukur karena saya melakukan misalkan pertobatan, keimanan dan kebutuhan kita masing-masing. Ia mengakui bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah satu-satunya jalan yang aman. Jadi teman-teman, orang Niniwe menemukan ketenangan, istirahat damai dalam belas kasihan Tuhan. Allah tidak jadi menghukum mereka yang bertobat dengan sungguh. Itu aja pendapat dari saya. Tuhan memberkati. Oke, thank you Kak Yoram untuk tambahannya ya. Mengingatkan sekali lagi pada kita bagaimana proses pertobatan yang sangat-sangat menakjubkan gitu kan, bagi Allah bisa mengubahkan orang-orang yang sangat-sangat ia dikenal sebagai kelompok yang sangat-sangat kejam gitu kan, sudah sangat-sangat jauh, bukan hanya jauh, memang tidak menyembah Allah bahkan gitu kan. Oke, thank you Kak Yoram. Adakah lagi satu lagi mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan yang Ini mesti yang dapat pilih dari Facebook, saya bacakan ya. Oh iya Kak. Dari Facebook, namanya Kak Denis Manulang. Katanya nubuatan Yunus itu conditional revelation, artinya hanya terjadi jika Niniwe tidak bertobat. Orang Niniwe bertobat bukan karena melihat Yunus dimuntahkan ikan, tapi karena memang kuasa Tuhan melalui khotbah Yunus, di mana Yunus sudah bernasar untuk mengabarkan tentang penghakiman kota Niniwe. Sama sahabat, hanya berbakti saja, God bless you. Katanya begitu. Itu tanggapannya. Thank you. Oke, thank you Kak Kori. Terima kasih juga untuk brother yang sudah memberikan tanggapannya, tambahan ya. Bagaimana, ini pendapat juga bagaimana sebenarnya frase diputar balikan atau dituang balikan itu memang ya bisa bermaksud dua hal gitu. Andai kata kan ini pengandaian ya, karena kenyataannya pun orang ini kan bertobat nih, tapi diandaikan misalnya mereka tidak bertobat dalam 40 hari, ya memang dituang balikan dalam arti yang katakanlah dihancurkan gitu kota itu kan. Karena seperti yang dikatakan di ayat hafalan kita ya, orang-orang ini dalam bahasanya Tuhan bilangnya apa? Orang-orang yang nggak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Gitu. Artinya emang nggak tahu aturan, nggak tahu etika, gitu kan. Nggak tahu aturan etika, atau maksudnya nggak tahu apa sih sebenarnya yang diingini oleh Tuhan, oleh Allah sendiri gitu kan. Oke, thank you yang sudah memberikan tanggapan melalui Facebook. Dan saya masuk ke pertanyaan ya.
Saya ada satu pertanyaan yang pertama yang menurut saya cukup menarik gitu kan. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami fase seperti Yunus ketika kita seharusnya melakukan sesuatu yang kita tahu nih sebenarnya ini perlu saya lakukan gitu karena perintah Tuhan tuh nyuruhnya seperti ini gitu. Tapi kita malah milih berbalik, putar balik, kita malah milih lari gitu. Dalam hal apapun ya, tapi terutama dalam hal kerohanian maupun penginjilan sebenarnya. Kalau saya lihat konteks dari pertanyaan ini ya, dari teman-teman sendiri, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Misal nih, contohnya, pernah nggak sih kita tuh ada satu kesempatan, satu momen yang sebenarnya kita bisa mengabarkan Injil, gitu kan? Paling jelas ya, mengabarkan Injil ataupun ya sekadar memberikan kesaksian gitu tentang Tuhan kita kepada orang-orang yang nggak kenal Tuhan tentu saja. Pernah nggak sih kemudian kita malah memilih lari, memilih mundur gitu? Entah merasa belum siap atau merasa takut atau merasa nggak usah lah gitu. Adakah yang pernah mengalami pengalaman seperti ini? Dan kalau iya, terus kita belajar apa sih dari kondisi seperti itu gitu kan? Bagi kita sendiri gitu. Ada yang ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan ini? Saya persilakan. Adakah? Kak Arfan mungkin? Oke, terima kasih Brother Willy atas pertanyaan yang telah diberikan. Pernahkah kita merasa menolak akan panggilan Tuhan? Seperti itu ya kira-kira pertanyaan bro ya. Betul, Kak. Tapi saya mau kembali dulu. Bagaimana caranya kita tahu kalau kita dipanggil Tuhan untuk melakukan pelayanannya? Nah, kira-kira seperti apa panggilan Tuhan? Nah, sekarang kan pertanyaannya sedang posisi apakah atau pada saat apakah saya dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaannya atau bagaimana? Sebelum kita masuk ke pertanyaan Billy. Ada mungkin bisa jawab di sini, sahabat-sahabat setia, bagaimana cara Tuhan memanggil Anda untuk melakukan pekerjaannya? Apakah Tuhan tiba-tiba datang di rumah, langsung seperti film-film itu ya? Kalau kita lihat film-film kayak ada terang, langsung berbicara, apakah seperti itu? Atau apakah melalui mimpi? Saya banyak dapat saksian dari teman-teman juga, ada yang bilang mimpi, Tuhan sepertinya mau saya melakukan ini. Dari mana bro tahu? Saya mimpi tadi malam. Nah, seperti apa kira-kira sahabat-sahabat? Apakah seperti itu Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaannya? Mungkin ada yang bisa ingin memberikan tanggapan. Atau apakah melalui pendeta datang kepada kita, telepon, Brother Willy, boleh besok membawa pelajaran sekolah sahabat di jemaat, atau boleh bawa acara PA, atau boleh melakukan pengobatan gratis, ya kalau yang punya tim untuk melakukan pelayanan seperti itu. Apakah seperti itu panggilan Tuhan dan sebagainya? Saya percaya iya ya. Jadi kalau kita melihat Nabi di zaman dahulu adalah perantara Tuhan antara Allah kepada umatnya pada saat itu. Nah sekarang bagaimana pada zaman kita? Apakah masih ada Nabi yang menjadi perantara kita? Tentunya iya. Ada pendeta di jemaat kita yang seringkali memanggil kita untuk melakukan satu hal ya untuk pelayanan dia. Pendeta tidak bisa bekerja sendiri untuk melaksanakan akan misi Tuhan dalam dunia ini. Ada majelis jemaat, ya, walaupun seringkali ada pertikaian yang ada di dalam, sudah begitu. Jadi bukan berarti ketika ada pertikaian kita merasa bahwa ini gereja sudah tidak benar dan sebagainya. Di dalam pekerjaan Tuhan tentunya setan akan berusaha keras untuk membatalkan akan itu. Tetapi percayalah, semuanya masih di bawah kontrol Tuhan untuk melakukan akan misinya di dalam dunia ini. Paulus juga pernah bertikai bersama Barnabas dalam pelayanan Tuhan. Ketika mereka hidup di dalam dunia ini, mereka harus berpisah. Tetapi misi Tuhan harus tetap jalan. Tidak bisa kita melihat bahwa ada satu hal yang tidak sesuai dengan kita bilang bahwa ini sudah tidak benar dan sebagainya.
Jadi ketika ada Tuhan, maksud saya ada pendeta, ada majelis, atau ada ketua PA, ada ketua sekolah sahabat yang memberikan tugas bagi kita untuk mengambil bagian, ya, seperti membawakan mission dan sebagainya. Itulah panggilan Tuhan bagi kita. Tuhan melalui perantara kepada mereka untuk kita dapat berpartisipasi dalam pelayanan Tuhan. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan Brother Willy tadi, ya, apakah kita seringkali menolak, ya, begitu ya kira-kira Brother Willy dan sebagainya. Banyak pengalaman. Seringkali kalau kita sudah menolak akan tugas atau jadwal yang sudah diberikan oleh gereja dan sebagainya, seringkali kalau kita sudah menolak, kita merasa bersalah seperti itu. Tapi kalau kita lihat pengalaman dari Yunus ini, Yunus sudah tahu bahwa Tuhan suruh dia ke Niniwe, itu sudah pasti. Tetapi dia memilih untuk pergi ke Tarsis, ya. Tarsus saya salah sebut. Saya suka tadi penjelasan dari Brother Nicholas. Bukan karena takut, karena ada dendam pribadi, ya. Sebenarnya bukan dendam pribadi mungkin. Satu hal yang orang ini sudah tidak mungkin bertobat. Buat apa kita datang lagi jangkau mereka? Pernahkah kita merasa seperti itu bahwa orang ini sudah tidak layak? Tapi kita tidak melihat diri kita bahwa seharusnya kita yang sebenarnya tidak layak untuk datang kepada Tuhan, untuk diterima oleh sisinya. Tetapi mujizat terjadi. Bangsa yang begitu jahat di mata Tuhan, Tuhan pakai kesalahan dari Yunus, ya, melalui ikan, ya, seperti yang disampaikan Brother Nicholas. Orang berterkesima, orang Niniwe, wah, ikan yang mereka sembah, tetapi Tuhan pakai cara itu, ya, ini cara Tuhan memang sangat ajaib. Tuhan pakai cara itu agar orang-orang yang ada pada saat itu, orang Niniwe, terkesima bahwa apa yang mereka sembah ternyata Tuhan lebih hebat dari mereka. Akhirnya ketika Yunus memberikan pemberitaan firman Tuhan, orang Niniwe, ya, merasa takjub akan ini, karena mereka sudah tahu bahwa dewanya saja mereka bisa ditaklukkan oleh Tuhannya Yunus pada saat itu. Dan inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa apa yang menjadi pikiran kita belum tentu sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Agenda Tuhan tidaklah sama dengan agenda kita. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, ya, Nyonya Ellen G. White mengatakan bahwa tugas primer ini adalah tugas utama, main job kita di dalam dunia ini adalah menjadi agen Tuhan. Bukan kita bekerja di kantor mencari nafkah, memenuhi akan kebutuhan keluarga kita dan sebagainya. Itu perlu, tetapi itu adalah secondary job kita atau tugas kita di dalam dunia. Tetapi yang menjadi main kita adalah menjadi agen Tuhan, ya. Kalau apa itu namanya, broker, ya, agen broker apartemen, ya, seperti itu kira-kira. Kita penghubung pemilik apartemen dengan pembeli. Bagaimana kita menawarkan mereka bahwa apartemen kita ini apartemen yang bagus untuk dihuni oleh Anda. Nah, begitupun juga kita, bahwa kita adalah agen-agen Tuhan di dalam dunia ini untuk melakukan satu misi, apa saja yang menjadi talenta kita, tugas kita. Seringkali kita berpikir bahwa saya harus bisa berkhotbah, saya harus bisa bernyanyi, saya harus bisa apa lagi biasa di gereja itu, main piano, main gitar dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan harapkan adalah ketersediaan kita. Tersenyum kepada tamu yang datang itu sangat berarti. Contoh, ada tamu yang datang terus muka kita lemas-lemas, tidak bersemangat. Bagaimana tamu mau semangat bahwa gereja ini adalah gereja Tuhan kalau tidak ada keceriaan di gereja itu? Banyak orang dibaptis karena ramah tamah dari seseorang, welcome dari seseorang dan sebagainya. Jadi talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan akan misi Tuhan. Kita di sini adalah agen Tuhan, ya. Kita sesuai yang Angel White katakan. Tugas-tugas kita bukan bukan semuanya bisa berkhotbah, bukan semuanya bisa bernyanyi. Tetapi ketika talenta-talenta itu disatukan di dalam satu pekerjaan Tuhan, maka hasilnya nanti akan menjadi sempurna ketika kita
bisa bergandengan tangan untuk melakukan itu. Kepala punya tugas, tangan punya tugas, kaki punya tugas. Kaki kalau tidak ada kaki tidak bisa jalan. Tangan kalau tidak bisa ada tangan kita tidak bisa menyentuh. Dan itulah yang menjadi bagian kita. Mungkin talenta kita berbeda-beda, tapi satu hal yang paling kita tahu adalah ketika Tuhan memanggil kita melalui perantaranya, melalui pendeta, melalui siapa saja, majelis gereja dan sebagainya. Gunakan itu dengan sebaik-sebaiknya agar kita bisa menjalankan akan misi Tuhan. Ketika kita pernah menolak akan ini, ya setan suka seperti ini. Bro sudah pernah tolak, masa bro harusnya bersalah dan sebagainya. Setan suka seperti itu ketika kita merasa bersalah. Tetapi percayalah, seperti Yunus, Tuhan pakai dengan kesalahannya dengan satu tujuan yang sangat baik melalui ikan yang memakan dia dan dimutakan ternyata menjadi satu sumber yang begitu besar bagi orang Niniwe karena mereka percaya akan dewa ikan pada saat itu. Jadi percayalah, kesalahan kita pernah buat kesalahan. Kita pernah buat mistake, kita buat keliruan. Tetapi dengan keliruan itu, percayalah Tuhan akan pakai kita ketika kita mau datang, mau besar kepadanya untuk menjalankan akan misinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, thank you Kak Arfan untuk tambahan dan sekaligus penjelasannya, sekaligus jawaban pertanyaan yang cukup jelas yang sekali lagi bagaimana kadang memang kita seringkali tidak kadang kita tidak peka gitu kan, tidak sadar akan panggilan Allah, tapi kadang-kadang kita pun mendengar dan kadang-kadang kita juga masih ada banyak faktor yang membuat kita kadang mundur seperti halnya Yunus gitu kan, mundur atau melarikan diri gitu. Tapi ya lagi-lagi pelajaran kita pada malam hari mengingatkan bagaimana kita mestinya harus tetap berani mengambil semua resiko gitu kan. Oke, ini ada tanggapan dari Brother John Manurung. Apakah ingin menanggapi langsung terkait pertanyaan pada yang malam hari ini, pertanyaan pertama ini? Kita bisa baca ya sama-sama di kolom chat tanggapan dari Brother John. Terima kasih. Dan apakah masih ada yang jawab lagi atau memberikan tanggapan terhadap pertanyaan ini? Kayaknya Kak Surya chat ini, dia chat private ke saya, panjang sekali bahasa Inggris. Pendeta Surya bisa langsung aja pendeta ke umum, karena soal saya takut salah nih saya bacanya. Silakan Pendeta Surya. Halo, selamat sahabat semuanya. Sahabat. Mohon maaf kami sudah jam tidur. Oke, jadi sedikit aja. Pelajaran kita bagus banget satu minggu ini tentang Yunus. Yunus ini adalah pelajaran beberapa tahun lalu khusus sekolah sahabat. Jadi ada satu triwulan bahas Yunus. Dan kita bahas lagi tentang Yunus, tapi cuma sekilas. Kita perlu bedakan panggilan kita sebagai awam dan panggilan Yunus sebagai nabi. Ya, beda itu ya. Jadi Yunus adalah tugasnya. Kenapa? Karena Yunus 1 ayat 1 sudah dikatakan Yunus nabi, sang nabi. Jadi kalau dia nabi, dikatakan dalam buku Prophet and King, dia harus menjawab tanpa bertanya terhadap perintah itu. Ya, ngerti ya? Dia harus menjawab tanpa bertanya setiap perintah yang disampaikan, setiap tugas yang disampaikan kepada dia. Nah, kalau kita melihat dari kaca kemanusiaan, ini adalah suatu hal yang sangat berat kepada Yunus. Kenapa? Karena dia sudah tahu, bayangkan, di mana kota di Indonesia ini yang ada kotanya bunuh-bunuhan, ya, datang tamu atau datang turis di sate, datang turis langsung diperkosa atau sejenisnya. Nah, siapa perempuan atau laki-laki di dalam grup PAGN pada malam hari ini yang mau diutus ke sana? Ke kota yang sama sekali tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, ya. Anak-anak, orang tua sama semua perilakunya, nggak ada yang benar. Mereka hidup hanya untuk diri mereka sendiri, bayangkan. Nah, Yunus ini mengetahui kondisi tersebut dan dia mengerti bagaimana berat beban itu. Dan dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih saya harus diutus ke sana? Nah, tadi Saudara Arfan tadi sudah jelaskan, oke, dari sisi dia sebagai nabi. Nah, Prophet and King sudah mengatakan
Bayangkan, dia memang salah gitu loh. Dia memang salah. Kenapa salah? Dia pertama sudah menolak tugas. Yang kedua, dia malah marah kepada orang yang bertobat gitu loh. Bayangkan, coba di sini di antara kita, kalau ada anggota jemaat yang melihat satu jiwa dibaptiskan, kita marah-marah. Woi, ini ngapain sih dibaptis, ini orang jahat, ini gini. Ini yang bunuh bapak saya, atau ini yang ini karena keluarga saya. Ini. Nah, hal-hal seperti ini bukan sesuatu yang kita bisa hindarkan. Tapi apa yang paling penting dari pelajaran sekolah sahabat kita katakan, kegelisahan, ya, kegelisahan itu terhadap sesuatu yang tidak kita tahu ke depannya membuat kita mundur satu langkah dari penyertaan Tuhan. Nah, Yunus ini kan seorang nabi, ya. Bayangkan, Yunus seorang nabi, dan dia sudah tahu bagaimana penyertaan Tuhan kepada seorang nabi yang diurapi. Bayangkan Elia dan Elisa bisa membelah sungai dengan jubah. Itu seorang nabi gitu loh, kuasanya seorang nabi, bisa menghidupkan orang mati. Tapi Yunus yang diangkat oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan sendiri, dia gagal. Dan pelajaran tentang Yunus ini menjadikan satu tolak ukur kepada kita. Bagaimana dalam titik kehidupan kita pada saat kita menolak satu tugas, seperti yang tadi Saudara Rafan sudah sampaikan, banyak sekali tugas-tugas dalam jemaat. Oke, kita terlepas dulu lah dari tugas seorang nabi itu. Di sini ada beberapa pendeta muda, saya lihat ada Ferdinand Tarigan, ada Paulus, ada dan lain-lain, beberapa yang lain lagi. Bagaimana kalau saudara menolak satu tugas yang sudah disampaikan? Tugasnya apa? Go, ya, pergi dan baptiskan dan ajarkan. Tapi kalau satu hal ini menolak, nah ini beda kasusnya kepada hukumnya, ini beda kepada awam. Kalau awam yang mungkin tidak termasuk dalam golongan hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan, beda ini. Nah, tapi terlepas dari bagaimana posisi kita saat ini, apa kita sebagai awam biasa, anggota majelis atau pendeta, tapi ingat, ketika kita melepaskan rasa percaya kita kepada Tuhan, kita menjadi salah satu orang yang gelisah dalam kehidupan kita. Yakobus katakan orang yang orang yang bimbang hatinya, orang yang bercabang hati, tidak tenang hidupnya, sama seperti Yunus. Tapi ada kasih Tuhan di sana, Tuhan tunjukkan. Meskipun Yunus berkelok-kelok hatinya, meskipun Yunus marah terhadap orang yang bertobat, kan kalau bisa Yunus mikir gini, Yunus tuh mikirnya gini, gua nyampaikan keputusan Tuhan ke kota Niniwe supaya jangan sampai ada yang ditobatkan, supaya dibinasakan aja, ini hanya peringatan. Dia marah karena ternyata apa yang dikabarkan itu menjadi pertobatan, bukan menjadi punishment, hukuman gitu loh. Tapi ternyata jadi bertobat, jadi marah Yunus. Nah, inilah menjadi pelajarannya beberapa poin yang perlu kita ambil. Jangan sampai kita menghilangkan diri kita melepaskan diri kita dari penyertaan Tuhan di masa yang akan datang. Nah, poin yang paling penting itu ketika kita berbalik ke masa lalu dan melihat penyertaan Tuhan di dalam usia kita, dalam kehidupan kita, ingat, besok atau nanti jam 9 atau jam 10, ingat umur kita nggak tahu. Bisa jadi ada yang stroke, ada yang mati, ada apa-apa segala macam, tapi kita nggak tahu. Tapi apapun yang terjadi ke depan, saya percaya Tuhan akan menyertai, itu yang harus dipegang. Apapun misi saya pegang ini, apapun yang Tuhan suruh sama saya, ke depan saya akan kerjakan dengan baik dan saya percaya Tuhan menyertai. Kalau saudara-saudara bekerja di perusahaan, bekerja dengan baik, dengan iman, dengan kepercayaan bahwa Tuhan akan menyertai pekerjaan saudara. Kalau saudara belum bekerja karena satu hal dan dua hal, ingat, katakan dalam hati dan dengan kepercayaan bahwa saya tetap sebagai pengangguran, saya tetap Tuhan berkati, Tuhan akan jagai. Jangan sampai saudara dimakan ikan dulu ya. Jangan sampai saudara dimakan ikan dulu, dimakan masalah yang lebih banyak lagi. Kalau sudah kecemplung ke dalam masalah yang lebih banyak baru bertobat. Waduh Tuhan, seperti Yunus 2 itu doa Yunus semua itu. Dia berdoa 3 hari 3 malam. Kenapa kita setelah kita cemplung ke dalam lumpur baru kita minta tolong? Kenapa kita enggak sebelumnya aja kita flashback untuk melihat pertolongan Tuhan, kita maju. Jangan udah kecemplung dulu, menderita dulu baru ingat Tuhan gitu loh. Nah, jadi itu mungkin sedikit tambahannya. Ini saya tertarik ini karena pelajarannya sangat bagus buat kita semua. Dan ini ada saya lihat ini pendeta muda Ferdinand Tarigan ini bisa kasih keterangan ini. Bagus ini dari UNA ini. Silakan Pendeta Ferdinand. Sebentar ya Bang Yoram ya.
Pendeta Ferdinand, silakan. Saya rasa sudah cukup lah. Saya lebih baik mendengarkan saja malam hari ini kayaknya. Oke, thank you Pastor Surya yang sudah memberikan bagus banget ya poin penekanannya ya bagaimana kita memiliki sebenarnya tugas yang cukup katakanlah berbeda gitu. Maksudnya bukan tugasnya ya, aturannya gitu kan. Kita diingatkan lagi-lagi diingatkan Yunus ini nabi yang otomatis tidak bisa menolak gitu kan. Apapun istilahnya di depannya jurang pun kalau memang Tuhan perintahkan itu ya harusnya itu, tidak ada alasan lain untuk putar arah gitu kan. Dan tapi ini bisa kemudian menjadi apa? Menjadi bisa ya katakanlah bisa jadi kita standar bagi kita gitu orang-orang. Saya terutama misalnya anggota awam. Memang saya bukan nabi, tapi apakah kepercayaan pada Tuhan itu bisa setara dengan mereka? Maksudnya bisa meladani mereka gitu kan? Itu yang kemudian bisa menjadi tekanan buat kita ini yang saya tekankan kembali gitu, karena bagus sekali ya poin ini ya, mengingatkan kita semua gitu kan. Dan apakah ada lagi yang ingin memberikan tambahan terkait pertanyaan saya? Ada Pastor Paulus itu yang angkat tangan deh. Oh ya, silakan. Siapa? Ya, shalom. Oh, Selamat Pastor malam. Paulus, silakan, Mas. Ya, selamat sahabat Willy, selamat sahabat teman-teman sekalian. Terima kasih tambahan-tambahan dan juga pertanyaan saya sampaikan. Saya masih ingin menambahkan sedikit mengenai panggilan tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Surya dan juga Arfan tadi. Bagi teman-teman yang ikut pada waktu acara PAGN offline di Makassar, saya teringat pada waktu pembukaan Ketua Conference KSSBT, Conference Sulawesi Selatan Barat Tenggara, Pendeta Salenti. Dia pada waktu pembukaan dia katakan begini, "Hei kalian orang-orang muda, kalian lebih aktif di dalam pelayanan di kampus. Kalian lebih aktif pelayanan di masyarakat. Kalian lebih aktif pelayanan sama teman-teman. Daripada di gereja, itu sama dengan sia-sia." Apa maksudnya di sini? Beliau sampaikan begitu karena pernyataannya seperti ini. Berbeda panggilan yang karena Tuhan mau supaya kita aktif dalam panggilan dalam pelayanan dalam gereja ataupun dalam ruang lingkup kita bilanglah Advent dulu ataupun Alkitabiah, daripada kita yang aktif dalam contohnya ada komsel kalau bahasa anak kampus atau mungkin ya sekitar seperti persekutuan rohani di kampus lah yang khususnya untuk golongan Kristen, golongan gereja-gereja, ada ekumene dan lain sebagainya. Kita lebih aktif di situ daripada di gereja, itu sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan bukan panggil kita di situ. Siapa tahu kita datang karena kalau kita dipanggil di gereja sudah pasti tentunya Tuhan mau kita hadir di situ. Karena itu rumahnya. Tetapi kalau kita dipanggil contohnya di luar, tapi kita tidak mau aktif di dalam gereja, ini tanda tanya besar. Ada apa? Apakah karena memang kita hanya karena ikut-ikutan, karena teman, karena komunitas, karena dosen, karena yang lain-lain, atau karena memang kita pengen panggilan Tuhan? Tentu kalau yang namanya panggilan Tuhan, kita tidak akan pilih-pilih panggilan itu. Sama seperti Yunus tadi, karena dia sadari panggilan ini bukan menguntungkan bagi dirinya sendiri, maka dia lari. Ya, tentu sudah ada sentimen pribadi, karena dia ingat bangsanya dijajah, bangsanya hancur sampai diperbudak dan lain sebagainya. Tetapi sampai pada saat dia sana, yang ada dia jadi marah-marah. Kok kesannya jadi seperti bertolak belakang ya? Seharusnya seseorang yang memang dipanggil Tuhan itu, maka mau tidak mau, apapun ceritanya harus jalan. Contoh Abraham dipanggil, Abraham nggak tanya, kemana Tuhan aku pergi? Nggak ada. Berangkat. Bawa istri, bawa kambing domba, bahkan dia bawa keluarganya. Musa berangkat, dibilang. Ya memang dia bertanya,
Aku nggak bisa bicara, aku nggak bisa gini. Oke, ku dampingi saudaramu si Harun. Tapi habis itu ada pertanyaan lagi? Nggak ada, jalan terus. Nah, sementara Yunus, dia nggak nanya, dia nggak apa, dia simpan dalam hatinya karena kekesalannya itu, akhirnya dia kabur. Tetapi walaupun dia kabur, Tuhan tegur dia supaya dia kembali lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita dalam menyikapi panggilan ini? Apakah kita memang akan tetap menerima panggilan Tuhan itu ke dalam rumahnya, di dalam gereja atau ruang lingkup gereja kita, atau malah kita jadi lebih asik, aktif di oikumene, aktif di dalam ruang lingkup kampus, aktif di dalam pelayanan teman, atau mungkin kalau seperti kami ruang lingkup orang Batak, aktif di dalam arisan keluarga, daripada gabung pelayanan di dalam rumah Tuhan. Nah, perlu dipertanyakan panggilan itu kemana. Jadi bagi teman-teman, mari kita kenali panggilan kita masing-masing. Ada yang seperti saya, panggilan sebagai pendeta, di Pendeta Surya, dan juga Pendeta Ferdinand. Ada juga teman-teman yang lain mungkin dipanggil menjadi diakon dan diakones. Ada juga teman-teman yang mungkin dipanggil menjadi tua-tua jemaat. Ada juga teman-teman yang dipanggil mungkin menjadi ketua PA dan lain sebagainya. Atau bahkan cuma teman-teman dipanggil juga jadi penerima tamu. Itu tergantung bagaimana Tuhan memanggil Anda dan Anda menggunakan talenta dan menerima panggilan itu. Kiranya Tuhan berkati kita. Oke, thank you Pastor Paulus Tambuolon sudah memberikan sekali lagi ya bagaimana penekanan untuk bagaimana kita itu mendengar panggilan dan sebenarnya kemana sih kita dipanggil gitu kan. Ini yang perlu kita refleksikan kembali gitu kan. Di mana sih tempat kita sebagai orang muda, di mana sih kita harusnya melakukan pekerjaan Tuhan itu sendiri gitu kan. Dan ini bisa kita dalam hati kita masing-masing tentunya, dan tentu kita ya semakin banyak referensi bacaan dan referensi pengetahuan yang kita dapat, dan kita juga berkomunikasi dengan Tuhan, dan disitulah nanti jawabannya gitu, bahwa ya lagi-lagi gitu kan, pelayanan dalam kerohanian inilah yang harusnya menjadi prioritas dan nomor satu gitu, bukan yang lain-lain gitu kan. Oke, thank you sekali lagi Pastor Paulus untuk tambahannya. Mungkin ada lagi satu lagi. Halo. Boleh Oh aku iya, tambahin dikit? Kak Yoram silakan. Oke, jadi ini bagus banget ya teman-teman. Dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya, Yunus telah diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang berat. Namun ia menurut pergi itu, sanggup menolong hamba-hambanya dan menaruniakan sukses kepadanya. Sekiranya nabi itu menurut dengan tidak cepat-cepat, ia mungkin diselamatkan dari banyak pengalaman pahit dan akan mendapatkan berkat yang limpah. Namun pada saat Yunus putus asa, maaf teman-teman, Yunus putus asa, Tuhan tidak meninggalkannya. Melalui serentetan kesulitan dan jaminan yang luar biasa. Jadi keyakinan Nabi itu pada Allah dan pada kekuasaannya yang tidak terbatas untuk menamakan dihidupkan kembali. Teman-teman, sorry banget ya teman-teman. Karena masalah suara. Jadi Yunus mengenal Tuhan dan belas kasihannya. Yunus tidak ingin Tuhan telah mengampuni Niniwe yang seharusnya dihukum. Tuhan mengasihi manusia berdosa. Yunus membenci orang berdosa. Kelemahan Yunus adalah mementingkan diri. Tuhan dengan sabar memperingatkan Yunus bahwa kemarahannya adalah salah. Jika Yunus begitu peduli pada pohon jarak yang tidak dia tanam, Allah mengasihi Niniwe yang dia ciptakan. Allah itu kasih dan itu pernah berulang. Teman-teman, dia ingin semua manusia bertobat supaya selamat. Teman-teman, besok perjamuan kudus ya teman-teman, perjamuan kudus di gereja kita masing-masing. Kita mengharapkan kehadiran kita semua untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus besok, teman-teman, baik online ataupun offline, agar Tuhan memberikan kekuatan dan berkat-Nya kepada kita. Ingat teman-teman, perjamuan kudus bukanlah acara rutinitas, tetapi adalah kebutuhan, pertobatan, dan keimanan kita bersama untuk memohon penampunan dosa kita masing-masing. Jadi sobatku, jangan seperti Niniwe ya, kita seperti Yunus karena besok berjamuan kudus.
Orang Niniwe yang kejam dan mengerikan diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan ketika mereka berpaling kepadanya. That's why Tuhan bekerja dengan lembut untuk Yunus yang mementingkan diri. Tuhan juga bekerja untuk setiap seorang Kristen dengan hati yang bengkok dan egois. Dan ini menarik lebih dekat kepadanya. Pada akhirnya, kasihlah pemenangnya. Kasih Tuhan memenangkan baik Niniwe maupun hati Yunus. Kasih menutupi bana dosa. Tuhan memberkati. Thank God bless you all. Terima kasih. Oke, thank you Kak Yoram untuk tambahannya ya. Terima kasih, sudah sangat jelas sekali. Karena waktunya tinggal 3 menit, apakah masih ada satu atau mungkin satu lagi tambahan sebelum saya tutup sesi diskusi kita pada malam hari ini? Saya persilakan. Oh, Kak Kori, silakan. Ya, halo teman-teman. Seperti biasa, saya mau sharing aja beberapa poin yang saya suka dari, dengeran ya suara saya ya? Dari Ya, dengar, Kak. dari pelajaran ini. Sebentar. Saya mau ambil beberapa beberapa kalimat ya, beberapa kalimat yang sangat menarik untuk saya, untuk saya ini. Yunus berangkat ke arah yang berlawanan dengan tempat Allah memanggilnya. Dia bahkan tidak berhenti untuk berdebat dengan Allah, seperti halnya banyak nabi Alkitab lainnya ketika dipanggil untuk menjadi utusan Allah. Di atasnya ada pertanyaan, di mana Yunus berharap menemukan kedamaian dan istirahat dari panggilan Allah. Kalau kita bisa ambil sebuah benang merah di sini, terkadang kita berangkat berlawanan arah kemana Tuhan panggil. Tuhan maunya kita, kalau ditanya panggilan kita apa, ya sudah jelas ya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridmu dan baptislah mereka dan ajarlah mereka ya. Tapi terkadang kita pergi, saya mungkin juga teman-teman pergi berlawanan arah dengan mengerjakan apa yang saya suka saja, tanpa berpikir untuk panggilan itu. Kalau belum tanya, bagaimana mengetahui panggilan itu? Sudah jelas itu bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk siapa, tapi untuk semua orang pergi. Terkadang kita, atau saya bisa bilang saya ya, pergi berlawanan arah dengan mengerjakan hal-hal yang saya suka saja, mengejar kesenangan dunia saya saja, berharap dengan harta yang saya timbun, dengan pendidikan yang saya terus kejar, ada ya yang seperti itu ya, atau pekerjaan jabatan yang saya terus kejar, berharap itu membuat kedamaian dalam diri saya. Terkadang kita berpikir bahwa uang bisa membuat kedamaian di dalam diri kita, uang dan harta dan jabatan. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu aplikasi aja buat diri saya yang bisa saya ambil, bahwa harusnya saya nggak perlu berlawanan arah, harusnya saya bekerja mencari uang ataupun mencari menjalani hidup ini harusnya beriringan dengan panggilan Allah. Semakin tinggi saya berkuliah, semakin tinggi saya mendapatkan gaji, semakin tinggi juga pelayanan saya terhadap apa yang Tuhan percayakan pada saya. Semakin rajin juga saya melayani, karena itu harus beriringan, tidak berlawanan arah ke tempat di mana Allah manggil saya. Wah, lucu ya Korea interpretasinya ya. Ya itu yang bisa saya ambil lebih dalam melalui pelajaran ini. Dikatakan bahwa bahkan Yunus tidak berhenti untuk berdebat dengan Allah. Terkadang di dalam kehidupan kita tidak berhenti untuk berdebat dengan Allah.
hanya untuk mencari kesenangan kita, kedamaian kita. Kita berpikir, Tuhan gue maunya ini, Tuhan gue maunya ini, padahal Tuhan maunya kita melakukan ini. Tapi kita berdebat. Sampai akhirnya kita tidak menemukan ketenangan dan kedamaian itu. Semoga teman-teman dapat ya. Jadi saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini. Padahal simple. Tuhan maunya kita ngabarin Injil. Tuhan maunya kita hidup sederhana. Tuhan maunya kita hidup berpadanan dengan Dia. Supaya orang melihat wajah Kristus, tapi kita maunya hidup lebih dari itu. Kita pengennya hidup, menuntut hidup seperti dunia. Dan kita berdebat. Sebuah keinginan, jika keinginan saya dan keinginan Tuhan tidak sama, maka kita tidak akan berhenti untuk berdebat. Teman-teman, kalau teman-teman masih bergumul, masih galau, masih ini, masih itu, coba tanya di dalam diri teman-teman. Apakah keinginan saya, keinginan teman-teman sudah beriringan dengan keinginan Tuhan? Supaya kita tidak terus berdebat dengan Allah dan menemukan kedamaian. Ini kan pelajaran kita satu kuartal ini kedamaian ya. Supaya kita menemukan kedamaian. Supaya kita menjadi orang yang tidak melarikan diri. Menjadi orang yang stres. Yunus ini saya bilang stres. Awal-awal dia marah. Sudah diiniin pun, sudah ditolong pun dari perut ikan ya, istirahat ya Van ya. Sudah ditolong pun dari perut ikan, dia ngikut, selesai dia marah lagi. Kan gila ya dia ya. Dia nggak damai karena dia tidak pernah berdamai dengan Allah. Dia tidak mau menyamakan panggilan dia, menyamakan keinginan dia dengan keinginan Allah. Teman-teman, kalau kita sampai saat ini tidak bisa beristirahat dengan damai, tidak bisa menemukan kedamaian dalam pikiran kita, yuk kita pikir-pikir lagi, kita telah lagi apakah keinginan saya sudah sama nih dengan yang Tuhan mau. Yuk, apakah panggilan saya ini, apakah jalan saya sudah searah dengan yang Tuhan mau, atau sebaliknya saya seperti Yunus berangkat ke arah yang berlawanan dengan yang Tuhan suruh dan selalu berdebat dengan Tuhan. Semoga ini bisa menginspirasi kita. Oke, thank you Kak Akor untuk refleksinya ya, sekaligus banyak poin yang kembali mengingatkan untuk kita masing-masing ya, tentu saja. Itu sangat jelas sekali. Dan Pendeta Surya boleh menyampaikan tanggapannya sekali lagi, sekaligus menyimpulkan ya pelajaran kita malam hari ini. Oke, thank you Willy. Ya, jadi begini, saya ingin luruskan. Di dalam kehidupan sebagai umat-umat Tuhan yang mengaku sebagai pengikut Kristus, yang disebut sebagai Kristen, kita masing-masing memiliki karunia. Ya, ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Nah, masalahnya ada yang dapat 1 kabur kayak Yunus, ada yang dapat 2 dia kembangkan jadi 4, ada yang dapat 5 jadi 10. Nah, perlu kita menyadari dengan sangat sadar, dan kita perlu memahami, belajar, merenung, Tuhan karunia saya apa? Dan karunia saya sudah saya gunakan untuk apa? Ya, jangan sampai gini, kita tidak boleh menyamakan, mengambil Matius 28 ayat 19 itu, begini Kak Kori dan teman-teman yang lain, kita nggak boleh samakan tugas kita dengan tugas orang-orang lain. Ya, makanya tadi saya bilang di awal, ini adalah yang kita pelajari ini adalah tugas kenabian, ya, tugas kenabian yang dia gagal di sana, yang dia gagal. Kenapa gagalnya itu? Dia berhasil kok, tapi dia gagal karena dia lari. Nah, poinnya itu adalah bahwa apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita punya saat ini, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya gini, kalau memang teman-teman di sini, katakanlah, yang membaptis siapa? Kalau kita menggunakan konsep amanah agung itu untuk diri kita sendiri, pergi ajarkan baptis. Kita sampai di mana bisanya? Hanya pergi aja pun kita udah susah, apalagi mau sampai ke baptisan gitu loh. Nah, apakah kita bisa membaptis sebagai awam? Enggak bisa. Artinya apa? Kenapa ada batasan koma-koma di sana?
Karena kita mendapatkan tugas masing-masing. Begini, prinsipnya kalau saudara-saudara bekerja sebagai seorang yang pengusaha atau bekerja sebagai karyawan yang Tuhan percayakan sebagai penata layanan di dalam kantor, dalam usaha tangan yang bukan kenabian, sama seperti jemaat mula-mula, artinya apa? Tuhan, apa yang engkau berikan, jangan lari gitu loh. Jangan, ngerti nggak ya? Apa yang kita dapatkan dari pekerjaan usaha tangan kita, jangan kita bawa lari. Tapi serahkan seperti jemaat mula-mula, apa milikku, milikmu, apa milikmu, milik kita bersama. Kita buka sama-sama bekal ini. Jangan lari gitu loh. Ada orang-orang yang tidak mau pergi menginjil, tidak mau mengikuti amanah agung, memberikan pun untuk Tuhan pun susah gitu. Bahkan kalau bisa yang terkecil. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang kita lari. Bukan sekedar dari amanah agung pergi ajar baptis, bukan. Itu amanah untuk rasul, murid-murid. Jadi jangan sampai kita sikat semua. Saya ketua PA akan membaptis, oh nggak bisa. Oh saya ketua majelis, saya akan membaptis, oh nggak bisa. Di sana ada batasannya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ambil prinsip ketika di dalam setiap penata layanan, persembahan perpuluhan, di dalam karunia talenta. Kalau saudara-saudara ada gini, saya nggak suka ya. Mohon maaf ini kalau ada di sini seksi musik dalam gereja, saya nggak suka kalau ketua departemen musik itu hanya sekedar bikin jadwal musik, hanya sekedar ngatur siapa dirijen, siapa yang nyanyi, siapa yang lagu pujian. Enggak, bukan begitu tugasnya. Kalau saudara-saudara punya tugas sebagai departemen musik di gereja, melakukan sesuatu yang menjadikan karuniamu itu menjadi 2 dan 5, menjadi 10. Artinya apa gini? Lakukan satu misi di mana tugasmu sebagai departemen itu yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki power, buat anak-anak yang orang-orang muda di gerejamu punya bakat piano. Ya, panggil semua yang jago-jago piano, koordinator semua, koordinasi. Kalian ayo belajar piano sama ini. Usulkan ke majelis. Artinya maju, jangan lari. Usulkan ke majelis. Saya mau mengajukan budget untuk anak-anak orang muda kita bisa belajar piano supaya jangan hanya itu aja yang main piano. Jangan lari dengan talenta itu, tapi apa? Gunakan. Artinya apa? Ketika mengatakan sesuatu untuk majelis, untuk kemajuan gereja, jangan lari. Ketika mengatakan ya dan ya, tidak dan tidak, jangan lari. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita apa? Yang perlu kita ambil dari pelajaran tentang Yunus ini. Artinya jangan lari, jangan gelisah. Apapun yang kita miliki saat ini, karunia-karunia apapun itu, sekecil apapun, baik itu kamu cuma diakon. Kalau kamu seorang diakon, jangan lari. Ketika kamu lihat sampah, jangan lari, bersihkan. Ketika kamu lihat anak-anak yang ribut di gereja, tegur, ajak senyum apa segala macam, jangan lari, jangan biarkan artinya. Jangan melakukan pembiaran. Ketika tugasmu memberikan persembahan, jangan lari. Ketika melakukan perpuluhan, jangan lari. Nah, hal-hal seperti inilah yang apa? Kenapa bisa lari? Karena takut. Nabi gelisah ini, karena kegelisahan ini membuat kita tidak damai. Kegelisahan ini tidak bisa membuat kita istirahat di dalam kedamaian, yaitu dalam Tuhan. Ketika kita gelisah itu, kita melupakan karya Tuhan selama ini, dan kita melupakan pengharapan yang ada di masa depan itu, gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita pahami dari pelajaran tentang Yunus. Jangan lari dari tanggung jawab yang bisa kita lakukan, baik dari usaha tangan, baik dari karunia talenta, maupun buah pikiran, maupun ide-ide untuk kemajuan gereja ini. Jangan lari. Terlebih, jangan lari ketika melakukan kebenaran. Katakan ya kepada ya dan katakan tidak kepada tidak. Jangan lari dari tidak, jangan lari dari ya. Kalau lari berarti kita setengah-setengah. Kita ini apa? Kita ini di masa penyaringan. Jangan sampai kita jadi orang yang keluar gitu loh, bulir padi tapi kosong. Nah, itu mungkin sedikit tambahan dari saya, Willy, mungkin sebagai bisa kesimpulannya. Tuhan memberkati kita. Tapi kayaknya pendeta salah ya, menarik kesimpulan seperti apa yang saya bilang gitu. Jadi saya tidak tidak langsung menyamaratakan oh iya baptis segala macam. Cuman dengan membawakan orang untuk belajar firman Tuhan dan sampai akhirnya dia menerima Kristus pun itu panggilan kita pendeta. Jadi jangan kita begini. Banyak orang pekerja sekarang ini cuma berpikir bahwa dengan uang saya sudah terlibat dalam penginjilan. Hei, orang muda, Tuhan tuh panggil diri kita, bukan cuma uang kita. Tuhan panggil diri kita bukan uang kita aja. Tuhan minta waktu kita. Jangan sampai kita salah.
Jangan sampai kita salah dengan penata layanan ini. Gitu. Jadi jangan salah persepsi ya teman-teman. Kita orang muda, kita bukan cuma diminta, oh ya gue kerja kencang-kencang, gue kerja ini yang mau tadi saya bilang. Jangan sampai kita bekerja terlalu over sampai kita lupa untuk membicarakan tentang Kristus. Kita berharap dengan pekerjaan kita itu dan uang kita bisa menemukan kedamaian. Teman-teman, cuma di dalam Tuhan kita bisa menemukan kedamaian. Yunus tidak pernah bisa berdamai. Karena apa? Karena dia tidak pernah bisa membuka pikiran dan matanya terhadap panggilan Tuhan. Ini ayatnya bagus banget ya. Kenapa dipilih ayat ini ya? Ini harus membuka mata kita semua, teman-teman. Se-Indonesia. Bagaimanakah tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Bagaimana aku tidak sayang terhadap Indonesia? Bagaimana aku tidak sayang terhadap dunia ini? Tuhan panggil kita. Ini cuma mau dibilang bahwa ini Tuhan ini menyayangi kita. Kita harus membuka mata kita supaya kita tahu bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dengan mengetahui panggilan Tuhan. Seperti itu sih. Thank you. Oke, thank you Kak Aldi juga tadi Pendeta Surya ya untuk sekaligus kesimpulan sih dari pelajaran malam hari ini. Sekali lagi ya, jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit lagi, ya ingat-ingat orang-orang muda, jangan pernah mundur, jangan pernah lari, jangan pernah putar balik. Kita sudah pasti diberikan talenta oleh Tuhan, sekecil apapun talenta itu ya kembangkan, tingkatkan, ubahlah menjadi berkali-kali lipat. Seperti halnya Yunus yang sebenarnya dia punya kemampuan tapi malah berlari, kita jangan seperti itu. Nabi Yunus telah memberikan inspirasi bagaimana dalam situasi yang sangat-sangat sulit sekalipun nyatanya berhasil kan sebenarnya gitu. Dan ya inilah yang kemudian bisa menjadi pegangan kita dan poinnya apa dengan pelajaran besar kita tentang istirahat di dalam Kristus ya ini. Kita nggak bisa istirahat sendirian dalam Kristus. Kita punya teman loh. Kita nggak eksklusif gitu. Nggak cuma kita yang harusnya selamat gitu. Kita yang udah tahu kita akan selamat ya ajaklah semua yang di sekitar kita yang belum selamat. Ajaklah datang pada Tuhan, ajaklah pada keselamatan itu. Jadi itulah istirahat yang benar-benar harusnya istirahat yang benar-benar setia dalam Tuhan. Nggak eksklusif, tapi inklusif, merangkul semua. Itu kesimpulan dari saya, dan terima kasih untuk kehadirannya teman-teman pada malam hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Saya boleh minta tolong Pastor Pendeta Muda Paulus, boleh doakan kita semua dan pelajaran kita malam hari ini. Apakah ada? Nggak ada, Kak Wiri, nggak ada. Oke, berarti Pendeta Surya ya boleh doakan pelajaran kita malam hari sekaligus doakan kita semua. Boleh. Ya, oke. Saudara-saudara, teman-teman semua, terima kasih sudah belajar malam hari ini. Semua untuk kemuliaan Tuhan ya, biar untuk menambah kekuatan iman kita menantikan kedatangan yang kedua kali. Kita sama-sama berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pelajaran tentang Yunus sudah kami pelajari. Ada banyak hal yang kami boleh ambil untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi pandangan Allah akan masa depan. Tolong kami Tuhan sebagai orang-orang muda yang siap menjadi tiang-tiang gereja di masa yang akan datang. Kami tahu banyak godaan setan yang membuat kami takut melaju dan maju bersama-sama dengan Tuhan. Tapi tolong Tuhan, bantulah kami untuk mengingat setiap perkara-perkara yang sudah Tuhan selesaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini hamba berdoa kepada seluruh teman-teman yang hadir di ruang ibadah, ruang virtual ini. Meskipun terbatas ruang dan waktu, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan kepada umat-umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Berkatilah setiap sisi kehidupan
orang-orang muda ini dalam setiap pekerjaan, dalam setiap rencana harapan mereka. Biar ratakan Tuhan menyertai, dan biarlah setiap usaha tangan yang mereka lakukan Tuhan berkati. Dan keberhasilan boleh menjadi bagian mereka dalam setiap rencana-rencana yang mereka ingini, yang mereka lakukan. Tuhan, apabila ada yang belum bertemu dengan jodohnya, hamba-Mu berdoa dengan keyakinan, segera mereka akan bertemu Tuhan, dan kami akan mendengarkan kabar sukacita bagaimana saudara-saudara kami ini boleh menemukan jodoh yang pantas dan yang sepadan bagi kehidupan mereka. Berikan hati yang rendah, berikan semangat yang tinggi, agar kami boleh saling bersatu padu sebagai PAGN untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai satu persatu orang-orang muda ini di dalam tempat mereka masing-masing, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan pakai hanya untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang mereka ingini, kiranya Tuhan berkati, sehingga itu boleh menjadi berkat juga buat mereka. Berkati sanak saudara, keluarga, orang tua yang mereka kasihi. Yang sakit Tuhan mungkin ada, kami berdoa supaya diberikan kesembuhan di hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam istirahat malam ini, dan bangunkan kami besok sehingga kami boleh berbakti bersama-sama umat Tuhan di jemaat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas pemimpin acara Saudara Willy yang sudah membawakan. Berkati dia dengan urapan kasih Tuhan, berkat yang melimpah boleh menjadi bagiannya, dan waktu-waktu yang datang dia boleh melayani dengan lebih baik lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor, dan terima kasih untuk teman-teman semua untuk kehadirannya di diskusi kita malam hari ini, dan kita akan berfoto bersama. Mungkin Esther yang lebih dalam sesi foto. Oke, untuk teman-teman yang memungkinkan on cam boleh dipersilakan on cam. Oke, slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, tahan. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih. Teman dulu. Selamat istirahat semuanya. Silakan pengumuman. Ya Kak Yora, ya Kak Oke, Yora. pengumuman yang akan dibawakan oleh seharusnya Kak Pendeta Muda Paulus, tapi boleh Kak Kori? Ya, enggak deh Pendeta Paulus ya. Ria, Ria Dek, boleh Dek. Silakan deh Ria. Ria, oke, baik. Teman-teman, kita akan bertemu kembali di hari Minggu ya, di Komisi Perjodohan. Waduh, yang mau cari jodoh silahkan gabung ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tapi, oh iya itu Ria sudah ada. Silahkan Ria, Dek. Halo teman-teman, selamat Sabat semuanya. Nah, hampir 1 minggu Sahabat kita nggak Ria. berjumpa. Sahabat. Ya, selamat Sabat. Iya, untuk pengumuman, jangan lupa teman-teman di hari Minggu boleh gabung dengan kita di acara Komisi Perjodohan. Bagi teman-teman saya, orang-orang muda yang berusia 22 tahun ke atas ya, yang udah mau dapet jodoh atau mungkin yang udah mau nikah. Sampai sekarang belum ketemu jodohnya. Bang Arfan. Boleh gabung di acara kita. Tujuan kita hanya mempertemukan kita orang-orang muda yang seiman supaya kita tetap hidup dalam kebenaran. Kita akan mulai acara di hari Minggu jam 7 malam ya teman-teman. Jam 7 malam WIB waktu Indonesia bagian Barat, dan nanti akan ada kuis berhadiah juga bagi teman-teman yang bergabung, dan akan ada narasumber yang begitu luar biasa menyampaikan materi bagi kita orang-orang muda. Bagaimana sih kita orang-orang muda ini untuk mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik lagi.
Dan ada juga nanti MC-MC yang luar biasa yang mau bergabung dengan kita. So, jangan lupa ya teman-teman, join di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Makasih Ria. Selamat sahabat. Selamat sahabat semuanya. Tadi saya bener nih usia berapa tadi? Minimal 22 tahun ke atas, Kak. 22 tahun ke atas. Ya, 22 tahun. Pas. Juga boleh kayaknya ya join. Oh, Siapa dapat benar. apa ya dapat yang luar negeri juga yang beda. Ria, saya 17 tahun boleh nggak? 17 tahun. Diusulkan kalau Jadi udah penonton dapat, aja, penonton. kalau udah dapat dibagikan kesaksiannya biar teman-teman lain semangat. Caranya gimana gitu. Untuk Iya. sementara jadi penonton aja. Bang Arfan cerita. Iya Pak Pendeta. Jadi teman-teman silahkan join ya, udah dipromosin tuh. Saya lihat ini pada ganteng-ganteng, cakep-cakep, tapi belum ada yang urus kayaknya. Jadi boleh itu, dan terima kasih Willy ya untuk pelayanannya. Sama-sama Kak Ori. Silahkan chat saya kalau mau teman-teman gabung di WhatsApp grup PAG Nusantara di kolom chat aja taruh nomornya teman-teman atau chat saya. Tuhan memberkati. Mungkin Arfan ada pengumuman. Ya, saya pikir sudah lengkap. Mungkin thank you ya Brother Willy yang sudah menuntun acara diskusi dengan baik, dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mungkin Esther lebih lengkap. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kita boleh bertemu kembali di hari Minggu. Tuhan berkati. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Mohon izin, semuanya. Les. Iya. Nggak kuat kayaknya deh ya itunya ya.